Baiklah kawan-kawanku semua, hari ini saya akan membuat tutorial membedakan oli asli dan palsu ya. Namun di sini saya tidak punya yang palsu, cuma yang asli. Nah, sebelumnya ini saya memberikan tips juga ketika mau belanja online. Ini saya habis beli online ya. Beli online. Nah, ketika beli online ini kita bisa meraba-raba yang asli dan yang palsu dengan melihat dari harganya saja dan rating pembelinya, tapi lebih cenderung ke harga ya. Kalau harganya standar berarti olinya asli, atau menentukan 80% sudah orinya. Ini sudah saya buka olinya ya. Kemudian nanti saya akan sebutkan ciri-ciri yang aslinya. Nah, di sini saya membeli online ini oli Bardal STC ya. Bardal ini oli merek Amerika dan jarang digunakan. Jadi saya cenderung ke sini karena jarang yang menggunakan. Jadi kemungkinan pemalsu jarang yang memasukkan produk ini ya. Kenapa alasan saya beli yang ini di online. Kemudian harga ini adalah 87.000 ya. Ini standar ya, tidak murah-murah banget. Biasanya kalau yang murah itu 250 per galon. Per galon itu sangat murah sekali dan meragukan keasliannya. Nah, kemudian cara membedakan oli yang selanjutnya adalah dari warnanya. Warnanya nanti kuning seperti minyak goreng Bimoli ya, Bimoli bukan yang lain, Vilma. Bimoli atau Sanko atau yang merek bagus, yang merek literan tentunya seperti oli palsu ya. Warnanya gelap dan ada semuk putih-putihnya. Ini akan saya tuang sini ya, perhatikan warnanya ya, kuning, jadi tidak ada semuk ini kuningnya keemasan ya. Kalau bawahnya putih biasanya akan lebih kelihatan. Nah, ini jadi biasanya kalau palsu di sini ada putih-putih, seperti putih-putih semu kayak asap gitu ya. Nah, ini tidak ada. Ini warnanya kuning keemasan ya, berarti olinya asli. Sama aja oli motor pun seperti ini ciri-cirinya. Kemudian ketika beli seperti ini, yang kedua, memastikan oli asli atau palsu ini dicium baunya. Jadi lama-lama nanti hafal, oh ini oli asli merek ini. Nah, jangan ganti-ganti merek ya biar hafal. Nah, jadi hafal nanti aromanya seperti apa itu di bau. Nah, pasti baunya sama, hampir sama. Kalau bukan merek yang wangi ya, yang wangi seperti Oren atau Astrol, itu baunya hampir sama semua, hampir sama kalau oli asli. Kalau oli palsu baunya agak aneh, seperti habis bekas kebakar atau ya pokoknya tidak seperti oli asli. Itu yang menentukan keasliannya secara global ya. Kalau masalah ini stiker saya kurang membahas ini ya, kurang suka karena ya barang palsu juga stikernya asli juga bisa soalnya. Namun kalau aroma dan warna ini tidak bakalan bohong ya. Kalau pemalsu biasanya cenderung ke oli murah kemudian diisi ke botol asli. Karena apa? Oli murah yang curah ya. Karena kalau beli misalnya oli bekas terus di treatment belikan obat, itu akan pemalsunya rugi teman-teman. Obat treatmentnya mahal dan hasilnya juga nanti bagus juga. Hasilnya bagus karena treatment itu juga isinya ini, treatment itu kandungan ini mana ya, guys, pokoknya inilah. Treatment itu seperti deterjen dan pelumas dan lain-lain
agar oli itu menjadi bagus lagi. Namun bukan itu yang dilakukan pemalsu, bukan oli bekas yang dibeningkan, bukan, namun dia beli oli galonan yang murah, kemudian dimasukkan ke botol ini dan ini lagi disegel lagi ya. Jadi seperti itu proses pemalsuannya. Jadi kita tidak makanya oli palsu itu cenderung hampir sama oli asli ya, karena memang itu oli teman-teman, memang itu oli beneran, tapi kualitasnya jauh di bawah yang kita beli, di bawah seperti ya kualitasnya beda jauh sih, intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ya, yang terakhir adalah ini harus dimasukkan mesin dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus cermat ketika memakai mobil, seperti apa rasanya, suaranya seperti apa, harus cermat. Ketika dimasukkan ke mesin mobil suaranya jadi kasar, tarikan berat, itu ciri-ciri oli palsu. Berarti harus seminggu atau 2 minggu harus ganti baru, harus itu. Kalau tidak nanti terjadi sludge atau kerak atau bahkan mampet lubang-lubang olinya. Nah itu 3 dari saya untuk 3 ciri-ciri dari saya untuk memastikan oli itu asli atau palsu. Yang 4 ya, yang pertama dari harga. Kalau beli online, kalau beli di toko juga banyak yang palsu teman-teman, maka harus bisa membedakan. Yang kedua warna seperti ini. Biasanya kalau palsu lebih tua, warnanya lebih tua dan cenderung ada kayak asap-asapnya. Ketika digini-giniin asapnya tebal banget, putih-putih ya, putih-putih tapi transparan itu. Kemudian aroma harus dicium, dihafalkan. Tiap beli oli baru dihafalkan warna aromanya seperti itu. Kemudian yang keempat, dimasukkan mesin, dirasakan. Ini harus cermat karena mempengaruhi performa mesin teman-teman ya, performa dompet juga. Kalau mesin jebol, dompet ikut jebol. Benar enggak teman-teman? Oke, sebagian dulu teman-teman cara membedakan oli asli dan palsu versi saya ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.